Hai guys, welcome to Teguh Story Channel. Apa kabar sahabat onlineku? Semoga sehat dan bahagia selalu, serta selalu dalam lindungan Allah. Guys, seorang ayah dan anak bungsunya ditemukan tidak bernyawa dengan posisi terlungkup dan tubuh yang membengkak di dalam rumah di daerah Koja, Jakarta Utara. Namun anehnya, sang istri dan anak pertamanya masih sehat segar bugar. Akan tetapi, ia berada di dalam rumah itu, hanya terdiam tidak berbuat apa-apa, sampai-sampai kedua jasad tersebut mengeluarkan bau yang tidak sedap, dan diperkirakan jasad tersebut sudah meninggal beberapa hari sebelumnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak video ini sampai habis sahabat onlineku. Hamka Rusdi atau biasa dikenal dengan nama Hamka berusia 50 tahun, bekerja sebagai agen travel umroh. Hamka tinggal di Jalan Balai Rakyat 5, nomor 12, RT 006, RW 003, Kelurahan Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara. Di sana, Hamka tinggal bersama istri dan kedua anaknya. Istri Hamka bernama Nur Hikmah. Anak pertamanya berusia 3 tahun berinisial AD, sedangkan anak kedua bernama Abid Khusayi berusia 1,5 tahun. Hamka dan keluarganya menempati rumah 2 lantai. Lantai pertama digunakan untuk garasi, sedangkan lantai kedua digunakan untuk tempat tinggal mereka. Hamka sendiri sudah sekitar 10 tahun tinggal di alamat tersebut karena memang Hamka merupakan orang asli Koja hingga ia menikah dengan istrinya pada tahun 2017. Akan tetapi, meskipun sudah lama tinggal di sana, warga sekitar mengaku tidak mengenal dekat keluarga Hamka lantaran Hamka sendiri dikenal orang yang pendiam dan tertutup. Meski dikenal keluarga yang pendiam dan tertutup, saat keluar rumah dan berpapasan dengan warga dan warga menyapanya, Hamka pun membalas menyapanya. Beda dengan istrinya, ketika disapa, ia tidak mau balas menyapa dan saking pendiamnya, warga tidak mengetahui nama asli istri Hamka. Yang mereka tahu, ya istrinya Pak Hamka atau Bu Hamka. Namun di balik itu, keluarga Hamka ini tampak harmonis dan keharmonisan itu sering ia bagikan di laman media sosialnya. Mereka tampak bahagia dan hidup berkecukupan. Mereka sering jalan-jalan bareng, liburan bareng, ya seperti keluarga pada umumnya. Tapi sayangnya, keluarga Hamka ini lebih suka menutup diri dari orang-orang sekitar. Jadi, tidak banyak yang tahu mengenai kehidupan Hamka yang sebenarnya. Hingga sesuatu hal menimpa keluarga Hamka, warga pun tidak ada yang mengetahuinya. 19 hari sebelum warga mendobrak rumah mereka, Hamka dan anak bungsunya sempat mendonorkan darah dan tampak sehat walafiat. Hingga di tanggal 14 Oktober 2023, ada salah satu warga yang mencium bau yang tidak sedap. Namun lama-kelamaan, bau tersebut semakin menyengat dan tidak hanya 1 atau 2 orang saja yang mencium bau tersebut. Bahkan, salah satu warga bernama Bambang yang jarak rumahnya tidak jauh dari rumah Hamka, hanya sekitar 50 meter juga mencium bau tersebut. Hal ini menimbulkan kecurigaan warga sekitar. Mereka mulai mencari tahu sumber bau yang sangat menyengat ini, karena memang bau tersebut sangat mengganggu warga sekitar. Awalnya, mereka mengira itu berasal dari bangkai hewan yang sudah mati. Mereka bahkan mencari sumber bau tersebut sampai ke gorong-gorong, hingga akhirnya mereka menemukan sumber bau tersebut berasal dari rumah Hamka. Namun saat mereka ingin mencari lebih dalam perihal bau tersebut, mereka tidak bisa mencari lebih dalam, sebab saat itu rumah Hamka tampak sepi, seperti tidak ada orang di rumah. Bahkan kendaraannya terparkir di lantai 1 sampai debu menyelimuti kendaraan Hamka. Mereka mengira Hamka dan keluarganya pergi, karena memang Hamka dan keluarganya sering pergi keluar kota. Hari-hari berikutnya, bau yang berasal dari rumah Hamka tersebut tambah semakin menyengat. Hal ini kemudian membuat warga sudah tidak tahan lagi, hingga akhirnya beberapa warga berinisiatif mendobrak rumah Hamka untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Pagi itu 24 Oktober 2023, sekitar pukul 8 pagi, semua warga bersama ketua RT berkumpul dan bersiap mendobrak masuk rumah Hamka. Ketika pintu rumah Hamka berhasil didobrak, warga sangat terkejut dengan pemandangan yang ada di dalam rumah Hamka. Rumah Hamka sangat berantakan seperti kapal pecah, dan yang anehnya, istri Hamka duduk terdiam di sofa tampak seperti orang linglung.
Bagaimana bisa? Warga sudah berhari-hari mengetuk-ngetuk pintu, memanggil-manggil, tidak ada yang merespon. Tapi ternyata di dalam rumah, istri Hamka duduk terdiam di sofa. Bahkan tidak ada suara apapun di dalam rumah, dan normalnya saat pintu didobrak, seenggaknya orang yang ada di dalam rumah tersebut pasti akan panik atau apa. Tapi tidak dengan istri Hamka. Ia hanya duduk terdiam, bengong, melamun seperti orang linglung. Selain itu, anak pertama Hamka yang berusia 3 tahun juga duduk di atas sofa dalam keadaan lemas. Akan tetapi, ada sumber berita lain mengatakan jika anak pertamanya ini berada di dalam kamar dalam keadaan lemas. Entah yang mana yang benar, antara anaknya duduk di sofa atau di dalam kamar. Yang pasti, mereka ditemukan dalam keadaan yang tidak normal. Warga kemudian bertanya kepada istri Hamka di mana keberadaan Hamka sendiri. Namun tidak ada respon dari istri Hamka. Warga lantas memutuskan untuk mencari tahu sendiri apa yang sebenarnya terjadi, kenapa bisa ada bau yang sangat menyengat ini. Sebagian warga mengevakuasi istri dan anak Hamka terlebih dahulu. Mereka kemudian dikasih makan dan minum, dan saat itu mereka menyantap makanan dengan sangat lahap seperti orang yang tidak pernah makan. Sedangkan warga lainnya mencoba mengecek setiap sudut rumah Hamka. Dan ketika mereka membuka pintu kamar mandi, mereka menemukan Hamka dalam posisi telungkup dan sudah membusuk. Sedangkan anak bungsunya ditemukan di kamar juga dalam kondisi yang membusuk. Selanjutnya, warga langsung melaporkannya kepada pihak kepolisian. Di lain sisi, warga berusaha mengajak ngobrol istri Hamka dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa Hamka bisa seperti itu, dan kenapa ia tidak memberitahu warga akan peristiwa ini. Seenggaknya, jika ia memberitahu warga, warga bisa membantu sebagaimana mestinya. Namun, lagi-lagi istri Hamka tidak merespon dan hanya diam saja. Setelah polisi tiba di TKP, mereka segera mengevakuasi jenazah untuk diotopsi dan mengamankan TKP. Dari hasil pemeriksaan Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Hamka sudah meninggal setidaknya selama 10 hari, sedangkan anaknya sudah meninggal setidaknya selama 3 hari. Hal ini membuat warga dan pihak kepolisian bertanya-tanya, mengapa istri Hamka tidak melaporkan kejadian ini dan bisa-bisanya ia tinggal di dalam rumah selama berhari-hari bersama 2 jenazah. Dari hasil pemeriksaan, istri Hamka, Nur Hikmah, belum sanggup berinteraksi dengan siapapun lantaran masih dalam kondisi mental yang kurang stabil. Pihak kepolisian kemudian mencari informasi dari warga sekitar, dan menurut salah satu kerabat Hamka, 10 hari sebelum kejadian, Hamka sempat menghubungi saudaranya dan mengatakan jika dirinya sedang mengalami rasa sakit di sekitar leher. Sementara itu, dari hasil otopsi, tidak ditemukan luka di tubuh Hamka. Diduga Hamka meninggal berasal dari dalam, bisa karena penyakit atau apa. Sedangkan anaknya ditemukan beberapa luka lebam di tubuhnya. Akan tetapi, pihak kepolisian belum bisa memastikan apakah luka lebam ini berasal dari kekerasan atau karena jatuh atau karena pembusukan. Bahkan, pihak kepolisian juga sudah menggelar olah TKP sebanyak 2 kali, namun masih belum bisa memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Di lain sisi, pada saat dilakukan pemeriksaan, pada tanggal 30 Oktober 2023, ditemukan ada bercak cairan merah di tubuh istri Hamka. Padahal sebelumnya, tidak ditemukan apapun di tubuh Hamka dan juga tubuh istrinya, tidak terdapat luka apapun. Tapi mengapa bisa terdapat banyak ceceran-cairan merah? Lalu, cairan merah siapa itu? Sementara itu, ada salah satu tetangga Hamka yang menyewa lahan milik Hamka untuk dijadikan usaha. Tepatnya persis di sebelah rumah Hamka. Ia mengutarakan selama 1 tahun ia berada di sana, ia jarang sekali melihat istri Hamka keluar rumah. Bahkan beberapa hari sebelum kejadian ini, ia tidak pernah melihat istri Hamka tersebut keluar rumah. Hingga akhirnya didobrak paksa oleh para warga. Beberapa minggu kemudian, Nur Hikmah berangsur pulih dan jauh lebih baik, sehingga bisa memberikan keterangan yang selama ini membuat orang-orang kebingungan dengan kasus ini. Dalam pernyataannya, Nur Hikmah mengungkapkan jika selama ini ia dalam keadaan sakit dan waktu suaminya meninggal, ia tidak mampu untuk meminta bantuan kepada warga. Ia juga mengaku stres lantaran suaminya tiba-tiba meninggal. Sedangkan sang anak wafat dikarenakan terkunci di dalam kamar dan kelaparan. Beruntungnya, Nur Hikmah dan anak pertamanya masih bisa diselamatkan warga dan keadaannya pun semakin membaik. Nah guys, apapun yang terjadi dalam kasus ini, semoga istri dan anak Hamka baik-baik saja
dan bisa segera terungkap apa yang terjadi dan apa motif di balik kasus ini. Sekian dari kisah ini. Bagaimana menurut sahabat onlineku tentang kasus ini bisa komen di bawah. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kasus yang aku bawakan hari ini. Bagi yang belum subscribe bisa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Serta nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat onlineku tidak ketinggalan video dari aku selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, berhati-hati dalam setiap aktivitas. Dan juga yang mau request tentang kasus-kasus yang ingin aku bawakan, bisa DM di Instagram, Teguh Story Channel, atau bisa juga komen di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.